Iya jauh tuh. Udah ya, udah dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar saya nih? Dengar. Bisa ya. Sangat jelas. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ibadallah Faya Yohanes, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim. Para pemirsa Zoom LKK TV, kemudian kajian LKK yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, dosen, dan para mahasiswa yang hadir pada kesempatan pagi ini. Insya Allah kita dari kajian KUM LKK kita mulai kembali ya, mengudara. Insya Allah pagi ini mengawali kajian yang kemarin sempat tertunda pada semester genap. Kali ini insya Allah kita kembali pada frekuensi yang sama, yaitu mengadakan kajian. Insya Allah kajian ini bisa kita laksanakan dengan baik atas izin Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti yang sudah-sudah, insya Allah pada pagi ini kita akan mengkaji kembali hadis arba'in yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustadz atau Kiai Haji Zidni Ilman SAG LC MA. Ya, siap Syekh. Insyaallah case ini pada pagi ini akan memberikan materi arba'in hadis yang ke-9 ya Syekh. Iya, ke-9. Mudah-mudahan kita para dosen yang mengajar di kampus Unpam dan juga para pemirsa, mahasiswa, dan teman-teman yang hadir pada pagi Zoom hari ini dapat menerima tausiah yang luar biasa ini dari saudara kita dari Al-Qahira dari Mesir, yang mudah-mudahan dapat kita terima dengan baik. Saya selaku pembawa acara atau MC lah ya, ditunjuk oleh Syekh atau dari kanda kita Ibu Mukhayyarah, Doktor Mukhayyarah. Insyaallah beliau bentar lagi jadi profesor. Kemudian juga hadir pada pagi ini kita melihat ada dari Al-Qahirah juga nih, Syekh Ahmad Yani Nasution, yang beliau
seangkatan atau memang beda angkatan nih dari Syekh Sidney. Kemudian ada lagi ini mahasiswa kita nih yang sekarang jadi mahasiswa S2 PTIQ, Rian Hidayatullah, yang insya Allah juga akan mencapai gelar MA dan doktor. Amin. Berikutnya juga ada Buya kita nih, Buya Mukhlisin, Kaprodi, Tuan Mukhlisin. Itu Pak Yani itu. Ya, juga hadir pada pagi ini. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Ibu Dr. Chan Makfiah. Kemudian ada lagi Kang Dr. Chan Septian, insyaallah hadir. Ini juga ada Lutfi Febrika Nola. Siapa ini? Ibu Yaro. Mahasiswa ya? Mahasiswa ini Kak Ustaz, mahasiswa. Ya, alhamdulillah hadir juga ya. Terakhir ada Ibu Fir rupanya nih. Ini sang Menteri Keuangan hadir ya. Ini luar biasa nih Syekh Sidney nih. Kita dihadiri oleh Ibu Menteri Keuangan nih. Ya. Lancar usaha kita nih. Ya. Semua yang hadir langsung ke rumah makan. Ya, siap insyaallah. Kita tidak Masing-masing berpanjang ya. kalam. Terdekat. Insyaallah pagi ini tidak kita berpanjang-panjang kalam ya, insyaallah. Tadi udah semua kita pembukaan, kemudian kita kenalkan Bapak Ibu yang hadir. Untuk selanjutnya kita berikan kesempatan atau tafadhol masykura ya kepada Syekh Sidney Ilman untuk menyampaikan materinya. Kepada beliau kita persilahkan dengan segala hormat. Demikian dari saya untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya Guru Yani, saya masih jadi itu ya. Jadi ada yang admit begitu. Oh enggak apa-apa. Si iya, Rian juga nanti udah nanti. bisa. Ya, selama antum masih jadi host tetap begitu. Rian juga udah bisa nanti. Antum nggak usah klik-klik, fokus aja ke itu, ke materi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para ustadz wal asatidzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senang rasanya bisa berkumpul lagi di lewat aplikasi Zoom ini yang setelah beberapa bulan kita pending dahulu. Alhamdulillah pada hari ini Jumat sudah mulai start. Kemarin Pak Yani selaku koordinator kajian itu menghubungi saya. Saya kalau dihubungi Pak Yani kadang-kadang suka kaget gitu. Soalnya biasanya kadang Guru badalin ya gitu Jumat gitu ya. Kemarin jangan-jangan itu ternyata nggak kaji ya. Kirain saya kita nanti startnya minggu depan bulan depan, tapi ya sudahlah, apa-apa saya akan tidak menggurui kawan-kawan semua karena saya rasa bahwa kawan-kawan semua bisa membaca sendiri ya. Ini hadis Arba'in Nawawi, hadis Tasya, saya rasa bisa baca sendiri-sendiri. Jadi hari ini kita nggak ada kajian, baca sendiri-sendiri aja di rumah ya, Bunda Yara ya. Lah sambil makan Bunda Yara, enak banget ya. Baik, Bapak-bapak dan ibu-ibu mahasiswa Universitas Pamulang dimanapun berada, saya tidak menyebutkan satu-satu karena takut waktunya kehabisan. Sudah disebutkan tadi sama Tengku, jadi kalau saya sebutkan nanti habis waktunya. Ya, kita langsung mulai saja Al-Hadits Tasya. Mohon izin Tengku, sampai jam berapa ini? Sampai jam 7 kayaknya. Jam 7. Pokoknya sampai selesai, Seh. Ya, Baru saya. mulai udah tanya sampai jam berapa, udah pokoknya mulai aja mengalir. Saya udah langsung nanya jam. Antum maksimal waktunya 6:30 Ustaz penyampaian. Maksimal. Baik. Mohon izin guru-guru semua, para ustadzat ya, mohon izin kalau ada bacaan yang salah mohon dikoreksi. Kalau nggak ada yang salah ya jangan dengerin. Al-Hadits Tasya,
hadis yang ke-9, al-aqdu bil yasir wa tarku ta'sir at-ta'a wa adam ta'annud sabilun najah. Artinya ini hadis berbicara tentang memilih yang mudah dan meninggalkan yang sulit, gitu ya. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu. Kemudian fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya bahwa An Abi Hurairah Abdurrahman dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr berkata bahwa aku mendengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar manahaitukum, apa yang kularang jauhilah, fajtanibuhu, wa ma amartukum, dan apa yang saya perintahkan, dan apa yang saya perintahkan, fa'tu minhu mastata'tum, maka laksanakanlah semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya yang membinasakan kalian semua dulu, ya. Dulu itu artinya di zaman sebelum Nabi Muhammad, ya. Kathratu masailihim, yang sering terjadi pada zaman dahulu itu ketika orang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kathratu masailihim, banyak bertanya, dan waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan berselisih dengan nabi-nabi mereka, begitu ya. Kita kalau mengambil contoh misalkan ketika umatnya Nabi Musa diperintahkan untuk melakukan potong sapi, kemudian begitu banyak bertanya, sehingga tentu dengan begitu banyaknya pertanyaan malah akan membebani mereka sendiri. Karena ini hadis ternyata saat ini bahasan kita ternyata sampai 78 ya. Sangat panjang sekali, 20 halaman. Baik. Akhrajahul Bukhari fil i'tisam bil kitab wa sunnah bab al-iqtida bi sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akhrajahu Muslim fil fadail bab tawqirihi wa tarki al-iktsari su'alihi amma la darurah ilaih. Jadi kajian hadis ini juga di dalam Bukhari itu juga dijelaskan fil i'tisam bil kitab wa sunnah, dalam kajian tentang berpegang teguh terhadap kitab dan juga sunnah. Kemudian di Muslim juga ada di fadail, ya, bab al-fadail. Kita lanjut ke bawah, ahamiyah. Jadi ahamiyah ini urgensi daripada hadis tersebut adalah laqad dzakarul ulama anna hadzal hadis zu ahamiyah balighah wa fawaid jaliyah taj'aluhu jadiran bil hifzi wal bahthi. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini sangat penting, ya, zu ahamiyah balighah, sangat penting karena layak untuk dihafal dan juga dikaji. Kemudian Nawawi, qala Nawawi fi syarh Muslim 'inda al-kalam anhu. Qala Nawawi fi syarh Muslim 'inda al-kalam anhu, hadha min qawa'id al-Islam muhimmah wa min jawami' al-kalim allati a'taha Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yadkhulu fihi ma la yuhsa min al-ahkam. Kemudian Imam Nawawi mengatakan bahwa hadis ini merupakan hadza min qawa'id al-Islam al-muhimmah. Ini hadis ini merupakan dasar-dasar yang penting, ya, yang penting di dalam ajaran agama Islam. Wa min jawami'il kalim allati a'taha. Bahasanya sedikit, ucapannya singkat dan padat, tapi maknanya sangat mendalam. Itu jawami'il kalim itu begitu. Jawami'il kalim itu artinya adalah bahasanya singkat, padat, tapi maknanya sangat dalam. Kalau kita misalkan dalam masalah Al-Qur'an, yang termasuk jawami'il kalim itu adalah umul kitab, gitu ya. Karena kita tahu bahwa Al-Fatihah itu merupakan rangkuman daripada kajian yang terdapat dalam Al-Fatihah, mulai dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Lanjut. Waqala Ibnu Hajar Al-Haythami fi syarhihi li arba'in wa huwa haditsun 'azim min qawa'idid din wa arkanil Islam, fayanbaghi
hafidhahu wal i'tina bihi. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Haytami pun termasuk ulama yang bermadhab Syafi'i. Dalam sarahnya mengatakan bahwa wahwa haditsun azimin qaididdin. Ini adalah hadis yang sangat penting, ya, yang sangat penting, merupakan dasar agama, wa arkanil Islam, dan rukun Islam. Maka fayambaghi hafizahu wal i'tina bi. Maka sepatutnya bagi kita itu menghafal dan memperhatikan poin per poin. Ya. Saya langsung ke bawah aja ya, kalau dibacakan semua kayaknya waktunya juga nggak cukup. Ya guru ya, saya langsung ke bawah aja guru ya. Langsung Ya, ke sababul wurud. Ya, monggo. Kalau dalam hadis sababul wurud, kalau dalam Quran sababul nuzul, atau latar belakang hadis. Sabab wurud hadzal hadis wa qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu ma rawahu Muslim fi sahihihi. Hurairah radhiyallahu anhu qala khatibna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fahajju faqala rajul akulla 'am ya Rasulullah fasakata hatta qalaha thalathan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law qultu na'am la wajabat wa lam mastata'tum. Ya. Jadi sababul wurud daripada hadis ini, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, ada yang mengatakan khutbah ini adalah khutbah haji wada, ya, Bapak Ibu ya. Khutbah haji wada yang merupakan haji pertama dan terakhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya memang di dalam khutbah haji wadanya Rasul itu isinya memang banyak. Ada salah satunya berbicara tentang istausu bin nisa'i khaira. Ada salah satunya itu. Jadi seorang laki-laki itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala wastausu bin nisa'i khaira, untuk selalu berbuat baik kepada perempuan atau selalu berbuat baik kepada istri. Ada juga isi daripada haji wadanya Nabi itu berbicara tentang persamaan hak, gitu ya. Bahwa ya ayyuhan, kemudian yang turun ayat ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bagaimana kemudian pada saat itu orang-orang Arab sangat mengeluh-elukan kesukuan, sangat mengeluh-elukan keturunan dan lain sebagainya. Itulah kemudian sama Nabi Muhammad SAW dipersamakan semuanya di mata Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, karena yang menurut Nabi Muhammad SAW menyampaikan apa yang disampaikan oleh Al-Quran atau Allah, bahwa yang mulia adalah ketakwaannya, begitu ya. Dan salah satu khutbahnya seperti itu. Kemudian, ini juga merupakan salah satu dari isi daripada khutbah haji wadahnya Nabi. Ya, haji pertama dan terakhirnya Nabi Muhammad SAW. Ayuhan nas, kata Nabi. Wahai sekalian manusia, qad faradallahu alaikumul hajj fahajju. Allah telah mewajibkan kalian untuk melaksanakan haji, maka berhajilah. Faqala rajul, ada seorang laki-laki bertanya, aku la'am ya Rasulullah, apakah setiap tahun untuk melaksanakan haji? Nabi Muhammad kemudian fasakata diam. Hatta qalaha talatan, sampai orang yang tadi bertanya itu mengulang pertanyaan tersebut 3 kali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad mengatakan lau kuntu na'am, kalau seandainya saya bilang iya, wajib setiap tahun, la wajabat, tentulah akan menjadi diwajibkan menjadi setiap tahun, wala mastata'tum, dan kalian saya rasa tidak akan mampu. Senada dengan hadis ini, ketika Nabi Muhammad SAW, kita sebentar lagi kan Ramadan ada sholat tarawih, gitu ya. Sebentar lagi Ramadan ada sholat tarawih. Senada dengan ini, ketika Nabi Muhammad, para sahabat yang mengikuti sholatnya Nabi Muhammad untuk melaksanakan qiyamul lail, kemudian Nabi Muhammad pergi meninggalkan sahabatnya. Kemudian suatu saat ada yang bertanya, kenapa engkau meninggalkan kami ya Rasul? Kata Nabi Muhammad SAW, wa inni khasyitu an tufrada alaikum wa ta'jizu anha, kata Nabi. Saya khawatir nanti salat ini akan diwajibkan oleh kalian semua. Ya. Khasyitu an tufrada alaikum wa ta'jizu anha, dan kalau sudah diwajibkan maka kalian pasti tidak akan mampu, gitu ya. Karena salat tarawihnya Nabi ternyata memang beda dengan salat tarawihnya kita. Kalau kita mana yang cepat itu yang terbaik, gitu ya. Sesuai dengan prinsipnya Pak JK dulu, lebih cepat lebih baik, gitu ya.
Kalau kita mah guru dulu ya di sana ya, sampai bengkak-bengkak gitu sholat. 1 jam, 2 jam gitu. Apalagi kalau musim panas, baru kelar sholat isya, sholat taraweh. Karena kalau musim panas itu malamnya sedikit. Baru kelar sholat taraweh sudah langsung sahur. Ya guru ya. Summa qala, gitu kan. Summa qala, tentulah akan diwajibkan setiap kamu dan kalian tidak akan mampu. Setelah itu Rasul mengatakan, daruni ma taraktukum, biarkanlah apa yang saya diamkan. Fa innama halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anba'ihim. Kata Nabi bahwa sesungguhnya kehancuran umat sebelummu adalah karena mereka banyak bertanya dan berselisih dengan nabi-nabi mereka. Fa idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum. Wa idza nahaitukum an syai' fad'uhu. Jadi kalau saya mengatakan kalau saya mengatakan kerjakan, maka kerjakan. Ya, semampu kalian. Wa idza nahaitukum, dan kalau misalkan saya mengatakan jauhi, maka ya tinggalkan, begitu ya kira-kira. Dan tadi kan di atas dikatakan bahwa siapakah rajul yang tadi yang bertanya. Yang bertanya wawaroda an-nasail huwa al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu. Yang bertanya tadi persoalan persoalan tentang apakah setiap tahun ada haji, persoalan tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tentang perintah untuk haji, ya. Yang bertanya tadi namanya Aqra bin Habis radhiyallahu anhu. Ya. Saya langsung coba ke bawah lagi. Saya terus terang nggak pernah baca-baca begitu. Kalau kajian langsung banyak bicara, nggak menyampaikan nggak bacain kitab begitu. Karena kelamaan. Pada ngantuk dengan Bu Yaro ya, pakainya peletnya ada kopinya. Saya semangat ini, saya dengerin jenengan, jangan cepet-cepet ngomongnya. Makanya makan sambil makan kerupuk biar nggak ngantuk. Ngantuk. Baik. Kemudian, sebentar, saya langsung. Ada lughatul hadis, ya. Ada lughatul hadis. Memang kalau kita menariknya belajar hadis itu, ya, belajar hadis itu pertama dijelaskan tentang sababul wurud, atau kemudian misalkan hadis yang serupa dijelaskan di kitab mana biasanya begitu. Kemudian nanti ada lughatul hadis atau kosakata, ya. Nahaitukum anhu talabtu minkum al-kaf an fi'lihi. Artinya ya yang namanya nahaitukum itu kan artinya Nabi Muhammad melarang kepada umatnya pada saat itu, wajtanibu ij'alu fi janib ay utrukuhu, artinya ya sila dijauhilah gitu. Amartukum bih talabtu minkum an taf'aluhu, artinya diperintahkan untuk melakukan apa yang saya perintahkan, kata Nabi. Fa'tu faf'alu, maka kerjakan. Mastata'tum, yang semampu kalian. Ahlaka soro sababul hilak, artinya yang menjadikan kehancuran. Tafrah masailihim as'ilatuhumul at-tathira, banyak nanya. Istilafihim ala anbiya'ihim, istilafihim ala al-qawli. Teks bacanya istilafuhum ala anbiya'ihim, karena banyak berselisih dengan para nabi terdahulu. Fiqhul hadis, langsung kita fiqhul hadis. Kandungan hadis. Yang pertama, manahaitukum anhu fajtanibuh. Manahaitukum anhu fajtanibuhu. Jadi yang pertama adalah apa yang aku larang, kata Nabi, fajtanibuhu, maka jauhilah. Laqad waradan nabi fi laqad waradan nahi fi kitabillahi ta'ala wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ma'ani iddah, wal murad bihi huna ma tanawalu ahadul ma'nayaini itsnaini huma asasun fi istimali sighatin nahi ladai al ulama wa huma at-tahrim wal karahah. Yang pertama, manahaitukum anhu fajtanibuhu, kandungan hadis yang bagian pertama adalah apa yang aku larang, kata Nabi, maka jauhilah. Kemudian larangan dalam Al-Qur'an, laqad waradan nahi fi kitabillah ta'ala wa sunnah. Larangan dalam Al-Qur'an maupun sunnah itu lima'anin ajdah, memiliki berbagai macam definisi, ya, memiliki berbagai macam pengertian atau maksud. Wal murad bihi huna ma tanawalu ahadul ma'nayaini itsnaini. Namun demikian semuanya mengacu pada dua hal. Huma asasun fi isti'mali sighatin nahi ladai al-ulama wa huma at-tahrim al-karahah. Karena kita tahu bahwa yang namanya larangan, kalau ketika kita berbicara tentang hukum, maka larangan itu cakupannya hanya dua.
Kalau nggak haram ya makruh. Gitu. Tergantung nanti kekuatan daripada haram itu sendiri. Atau apakah haram tersebut berdampak kepada hukum, atau apakah haram tersebut berdampak kepada dosa ataupun tidak. Karenanya sejatinya yang namanya larangan itu memiliki dua hal. Tahrim dan karoha. Haram dan juga makruh. Ya. Saya lanjutkan. Yang pertama, at-tahrim. Larangan yang sifatnya haram. Nanti kalau kita berbicara tentang hukum haram itu di dalam usul fiqh, haram itu ada haram yang zati, ada haram yang arodi. Ya, haram itu ada haram yang dasarnya memang haram. Kemudian tahrim, kemudian yang kedua haram li ghairihi adalah haram yang disebabkan karena faktor lain, bukan pada dirinya itu sendiri haram. Misalkan kalau haram dzati, Allah memang dari awal sudah mengatakan bahwa zina itu haram. Dari awal. Itu haram dzati. Kemudian kalau haram satunya lagi haram li ghairihi, haram disebabkan karena faktor lain adalah awalnya memang ya jadi hukum haram tersebut itu disebabkan karena faktor yang lainnya. Awalnya tidak haram kemudian bisa berdampak menjadi haram. Misalkan nanti saya tanya jawab aja contohnya, kebanyakan di sini nanti. Nahyi at-tahrim hunaka tasarrufat nahallahu azza wa jalla anha ala lisan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa qamat al-adillah ala hadha an-nahyi lit-tahrim ay yahramu 'ala al-mukallaf fa'ala hadha ma naha anhu wa in fa'alahu aqaba 'alaihi al-'uqubah mutarattabah syar'an fid dunya wa fil akhirah. Baik. Larangan yang sifatnya haram itu adalah perbuatan yang memang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau perbuatan ini dilanggar ya, kalau perbuatan tersebut dilanggar maka jika perbuatan ini dilanggar maka akan dihukum dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan fid dini wad dunya wal akhirah, sesuai al-mutarattabah syar'an fid dunya wal akhirah, sesuai dengan ketentuan syariat baik di dunia maupun di akhirat. Wa min amtilah dzalik, contohnya kayak apa? Larangan zina, wa syarbul khamr, aklur riba, larangan minum khamr, kemudian aklur riba, memakan harta riba, wasarqatnya mencuri, wa qatlun nafs, bunuh diri, ghairi haq, bunuh diri tanpa ada sebab, wa kashful aurah wa idharin nisa lizzina wa amamal ajanib. Jadi memperlihatkan aurat yang bukan pada muslimnya dan yang lain sebagainya. Ya. Ini haram yang sifatnya hukum larangan yang bersifat haram. Kemudian yang ke bawah larangan yang bersifat makruh. Larangan yang bersifat makruh wa yusamma ahyanan nahyu tanzih. Ya. Jadi larangan yang bersifat makruh ini kadang-kadang disebut dengan nahyu tanzih. Kalau kita menggunakan bahasanya Imam Hanafi, itu makruh itu ada makruh tanzih, ada makruh tahrim, gitu ya. Makruh tanzih sama makruh tahrim kalau bahasa Imam Hanafi. Kan kalau bahasanya Imam Syafi'i, makruh ya makruh begitu. Tidak ada namanya makruh tanzih, tidak ada makruh tahrim, gitu ya. Itu kalau bahasanya Imam Hanafi. Karena Imam Hanafi membagi hukum itu yang memang menjadi ada fardu, ada wajib, ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Sisanya sunnah mubah sama saja. Kan kalau dalam mazhab Syafi'i wajib, sunnah, haram, kemudian apa lagi? Makruh dan mubah, hanya 5. Kalau Hanafi 7 ya. Wadzalika anna syari', ya, wadzalika anna syari' adalah larangan ini kadang disebut dengan nahyi tanzih, merupakan larangan terhadap suatu perbuatan, ya. Walakin qamat al-adillah ala annaha nahyi lil karahah wa laysa lit tahrim. Akan tetapi ini bukanlah merupakan larangan yang sifatnya haram, namun hanya bersifat makruh saja. Ai la yuhram 'alal mukallaf, ya, artinya namun hanya bersifat makruh. Jika larangan tersebut dilanggar, ya, tidak ada hukuman. Artinya kalau dilanggar itu makruh, itu definisinya gimana makruh? Kalau dikerjakan gimana? Definisi makruh?
kalau dikerjakan Ya. berpahala ya katanya. Kalau ditinggalkan ya tercela. Ditinggalkan, kalau ditinggalkan Tercela pahala ya. Kak. Ditinggalkan tercela katanya. Tinggalkan pahala dikerjakan tercela. Oh, dikerjakan tercela ya benar. Nah, contohnya kayak apa? An aklil basal ausum, ya. Jadi kayak contohnya makan ini apa namanya? Kayak makan basol. Basol itu bawang, ya. Kayak makan bawang merah, tum itu bawang putih, ya. Makan bawang merah, bawang putih itu kalau mau masuk masjid. Begitu. Kan jelas ini mengganggu. Saya kalau berbicara ini dulu ada Nabi Muhammad SAW ketika tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, ya, waktu hijrah itu kan hijrah ke Madinah, orang yang pertama ditinggalin oleh tempat yang pertama ditinggalin oleh Nabi itu kan di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, gitu ya. Abu Ayyub Al-Ansari sama dengan istrinya Ummu Ayyub Al-Ansari itu pernah suatu ketika menyediakan makanan berupa bawang merah mentah. Ini kalau orang Arab sana kalau nggak makan begitu nggak keren ya, Setiania. Ya, bawang merah itu atau bawang bombay, daun bawang itu sudah langganan, harus mentah dimakan. Nah, itu ketika makan bawang disediakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, makanan yang mengandung bawang merah, itu Nabi Muhammad tidak dimakan. Kemudian Abu Ayyub bertanya, "Ya Rasul, kenapa engkau meninggalkan makanan tersebut?" Apa jawabnya Nabi Muhammad? "Saya malu sama Allah." Kenapa? Karena mulut saya ini selalu saya pergunakan untuk beristighfar. Apabila mulut saya ini bau, gitu ya. Apabila mulut saya ini bau, jelas ini sangat malu saya buat Allah, terhadap Allah, begitu. Ya, kan kalau kita mah mulut bau itu kalau zikir, tapi kalau mau ketemu sama atasan disemprot kanan kiri supaya nggak kelihatan bau. Makanya sebenarnya ada masker ini menguntungkan buat yang mulutnya bau ini. Dan Pakai alhamdulillah. enzim. Pakai enzim saya biar nggak bau. Ya. Jadi begitu, Nabi Muhammad menolak tidak memakannya karena dengan alasan bahwa saya malu mulut saya ini, karena mulut saya ini selalu digunakan untuk beristighfar. Kalau mulut saya bau, khawatir artinya Allah itu tidak menyukai apa yang saya sampaikan, padahal isinya adalah istighfar. Gitu ya. Kemudian contoh makruh yang tanzih yang lain itu kayak ini, kayak orang makan sambil berjalan, perempuan makan sambil berjalan atau sambil berdiri itu termasuk dalam kategori makruh at-tanzih, ya. Saya langsung lengkap yang kedua, ad-darurah tubihul mahdhurat. Nah, ini kaidah ya. Salah satu kaidah ya ini ya, kaidah yang 5, berarti ini termasuk bagian daripada ad-darar yuzal kalau nggak salah. Ya, yang syariah, ad-darar tubihul mahdhurat bagian daripada ad-darar yuzal kan ya ini ya. Ya, bagian daripada ad-daruratu bihul mahdhurat itu bagian daripada darar yuzal. Kan ada juga salah satunya itu kayak apa namanya, ketika dua darurat itu ya mafsadatan, ketika dua darurat berkumpul itu kemudian apa namanya ru'ya aqdamahuma diraran irtikabi apa namanya akhaffiha. Salah satunya juga ada yang begitu, bahwa ketika berkumpul dua darurat maka kemudian kita ambil yang nilainya lebih ringan, ya, supaya tidak menambah-nambah dosa. Baik, saya lanjutkan. Keterpaksaan ad-daruratu bihul mahdhurat. Keterpaksaan itu bisa menjadikan yang dilarang itu dibolehkan. Tadi saya sampaikan bahwa haram itu ada dua, haram dzati sama haram bi ghairihi. Haram sesungguhnya haram dengan haram disebabkan karena faktor lain. Orang ketika berada dalam posisi yang tidak menguntungkan untuk, artinya posisi yang kepepet, ya, berada dalam posisi yang kepepet, gitu ya. Ketika dihadapkan masalah yang haram secara dzati, ya, maka ada sebuah kaidah mengatakan begini: mahurrima lidzatihi abiha lid-darurah. Ya, mahurrima lidzatihi abiha lid-darurah. Jadi orang di dalam posisi yang berhadapan dengan masalah yang diharamkan secara darurat, yang secara zatnya, maka abiha lid-darurah, kemudian kita diperbolehkan melakukan yang diharamkan tersebut karena faktor apa? Lid-darurah, karena faktor keterpaksaan. Saya ambil contoh misalkan begini. Tinggal di sebuah tempat yang kemudian tidak ada makanan sama sekali, bukan adanya makanan yang haram.
Maka abiha id-darurah. Makanan tersebut, makanan haram ini kan secara teks sama Allah diharamkan. Misalkan kayak makan B2, misalkan kayak memakan bangkai, itu kan secara teksnya jelas bahwa Allah mengharamkan memakan makanan tersebut. Kemudian kita berada dalam posisi yang memang darurat, maka diperbolehkan untuk memakan makanan yang haram tersebut. Kenapa? Harama lidzati, karena makanan tersebut itu sudah secara zatnya diharamkan oleh Allah. Sebaliknya, kalau haram li ghairihi, ma hurrima li ghairihi, atau haram li ghairihi, ada ulama menyebutnya dengan haram aradi. Haram li ghairihi ini adalah ma hurrima li ghairihi abiha lil hajah. Haram li ghairihi ini bahwa orang diperbolehkan untuk melanggar haram li ghairihi ini karena apa? Lil hajah, karena faktor kebutuhan, bukan karena darurat. Contohnya misalkan begini. Duduk berduaan lawan jenis itu akan berpotensi menjadikan perzinahan. Ya. Namun, kalau seandainya duduk berduaannya itu bimbingan skripsi, dosen dengan mahasiswi, ya, dosen dengan mahasiswi ini bimbingan skripsi itu bagaimana, diperbolehkan atau tidak? Ini kenapa duduk berduaan lawan jenis itu dikatakan sebagai haram li ghairihi, karena ini dapat berpotensi pada perzinahan, bukan duduknya berduaannya itu yang haram, tapi berpotensi kepada perzinahan yang tentunya menjadi haram. Lalu bagaimana kalau kemudian duduk berduaannya itu adalah bimbingan? Nah, kalau seandainya duduk berduaannya itu adalah bimbingan, maka mahurrima li ghairihi, mahurrima li ghairihi abi halil hajah. Jadi, sesuatu yang diharamkan karena faktor sebab lain itu sejatinya diperbolehkan kita melanggarnya lil hajah karena ada urusan. Urusan apa? Bimbingan, begitu. Maka menjadi boleh duduk berduaan karena ada urusan bimbingan. Tapi ya jangan di tempat tertutup juga, gitu ya. Bimbingan. Baik, saya lanjutkan. Ad-daruratu bihul mahdurat. Jadi darurat itu dapat menghilangkan, dapat diperbolehkan yang dilarang, gitu ya. Saya lanjutkan. Masih panjang ini. Kita mengetahui bahwa setiap yang diharamkan, ya, alamna anna manaha anhu nah tahrim yajibul kaf anhu jumlatan wahidah. Jadi yang kita tahu bahwa yang diharamkan maka wajib dijauhi. Walakin al-mukallaf qad yaqa'u fi dzurufin, akan tetapi yang namanya manusia itu kadang mengalami kondisi yang memaksanya untuk melakukan sesuatu yang diharamkan. La fi'lil muharram, ya. Kemudian kalau dalam hal seperti itu, maka kemudian andai ia tidak melakukan, tentu akan berakibat fatal pada dirinya. Karenanya kemudian diperbolehkan melakukan sesuatu yang dilarang. Famanitturra ghairu baghi wala 'adin wala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Namun ketika kita diperbolehkan pun ada kadarnya, ada ukurannya, ya. Jadi jangan begini mentang-mentang diperbolehkan makan bangkai makan misalkan B2, makan B2 dalam keadaan yang darurat, sementara B2 itu haram, jangan kemudian itu kita sampai kenyang betul, kemudian bawa pulang ke rumah, saya biar istri sama anak saya nyobain, nah itu namanya kurang ajar, begitu ya. Jadi yang namanya keadaan yang terpaksa itu juga ada batasnya. Hanya untuk apa? Hanya untuk bisa menahan hidup saja, begitu ya, bukan untuk kebutuhan. Saya langsung lanjut ke biar cepat selesai. Satu hari satu hadis kan ya, guru ya. Oke, Iya, saya langsung ke yang ya. Satu hari satu hadis kan, guru? Iya, ya. Satu hari satu hadis. Soalnya saya kan kalau dulu ikut suka datangnya telat. Baik, saya lanjutkan yang ketiga ya. Saya lanjutkan yang ketiga. Katanya sampai jam 7 biar ada diskusi nanti kita. Yang ketiga adalah iltizamul amri. Aqsamul amr wal iltizam al-ma'murat. Jadi komitmen terhadap iltizamul amr, komitmen terhadap perintah. Ya, komitmen terhadap perintah Allah, aqsamul amr wal iltizam al-ma'murat. Perintah dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah, ya. Laqad waradal amr fi kitabillahi ta'ala wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam bi ma'anin iddah.
Jadi perintah dalam Al-Quran maupun Sunnah mempunyai pengertian beragam. Faqad ittafaqa ma yu'tad bihim minal ulama ala anna al-asla fil amr wa at-talab wa annahu yatanawalu ahad ma'nayaini asasiyaini huma al-ijab wan nadab wa hadzal ma'na huwa al-murad bi qawlihi wa ma amartukum bih. Ini lawan dari yang di atas. Kalau yang dalam Al-Quran, dalam baik Al-Quran maupun hadis, bahwa yang namanya haram itu memiliki dua hal, haram dan juga makruh. Yang namanya dilarang itu punya dua hal, yaitu haram dan juga makruh. Kemudian yang namanya perintah itu menunjukkan arti dua hal, ijab wan nadab, artinya wajib dan juga sunnah, gitu ya. Ay amru ijab atau amrun nadab wa ilaika bayan dzalik. Kan tadi dari hadis di atas itu ada salah satunya wa ma amartukum bih, gitu ya. Tadi ada wa ma nahaitukum juga, ada wa ma amartukum. Yang pertama, amrun ijab, sesuatu yang diwajibkan. Amarallahu ta'ala ala lisani nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam ayyaqumu bitasarrufat. Faqamat al-adillah ala anna amrahu bidzalika lil ijab ay yajibu 'ala al-mukallaf fa 'ala ma talaba minhu bihadzal amr. Yang pertama adalah perintah yang bersifat wajib. Perintah wajib itu adalah perintah wajib adalah perintah Allah melalui Nabi Muhammad kemudian kepada umat Islam ayyaqumu bitasarrufat, kepada umat Islam untuk melakukan suatu perbuatan kemudian dan didasari sebagai dalil yang menyatakan bahwa perintah tersebut wajib. Wa qamat al-adillah ala anna amrahu bidzalika lil ijab. Maka perintah tersebut wajib dilaksanakan. Ay yajibu 'alal mukallaf. Jadi kalau perintah tersebut itu bentuknya wajib, didukung oleh dalil, ada dalilnya jelas, maka perintah tersebut menjadi wajib. Yang apabila ditinggalkan tentu akan mendapat hukuman. Karena infa'lahu ya atyab 'ala fi'lihi. Jika dilakukan maka akan mendapatkan perbuatan wajib, apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, begitu ya. Contohnya misalkan wa min amthila dzalik, contoh perintah untuk mendirikan salat al-amru bis shalah waz zakah wal hajj was siyam wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wal amru bil wafa bil uqud wa ada'i syahadah liman tahmilaha. Gitu ya. Jadi ini contoh-contoh sifat yang perbuatan yang wajib. Kemudian amrun yang baknya amrun nadab. Artinya perintah yang kekuatan hukumnya hanya sunnah. Wadzalika anna Allah Ta'ala amaral muslim ala lisan nabiyhi Muhammad, sama halnya Allah perintahkan melalui lisannya Nabi Muhammad kepada kaum muslimin untuk apa? Untuk melakukan suatu perbuatan dan didasari berjam dalil yang menyatakan bahwa perintah tersebut itu adalah sunnah. Wa min amtsilah dzalik al-amru bis sunnah al-amru bis sunanir rawatib ma'a salawatil khams wal amru bil adzan wal amru bil tawsi'a fil nafaqah 'alal ahli wal 'ayyal. Jadi contoh-contoh perilaku yang contoh-contoh perilaku yang sunnah itu adalah kayak perintah untuk melakukan sholat rawatib, yang sunnah maksudnya ya, melakukan sunnah rawatib, kemudian perintah azan, kemudian perintah untuk memperbanyak nafkah untuk keluarga, kemudian perintah infak untuk kepada kebaikan, ya. Kemudian al-masyaqqah tajlibut taisir. Ini kaidah-kaidah ini semua ya. Al-masyaqqah tajlibut taisir artinya kesukaran mendapatkan kemudahan. Minal ma'lum anna syara'allahu azza wa jal yahdafu ila tahqiqis sa'adatil mutlaqah lil insan fi kulli dunya wa akhiratihi. Lidzalika ja'a bitaisir 'alal ibad wa raf'ul haraj anhu. Kesukaran mendatangkan kemudahan, bisa kita ketahui bahwa Allah minal ma'lum anna syara Allah, bahwa Allah mensyariatkan menghendaki terciptanya kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Karena itulah terdapat berbagai kemudahan bagi seorang hamba. Allah menghendaki yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesusahan. Ya, sekali-kali tidak menjadikan satu kesulitan. Ma ja'alallahu 'alaikum fid dini min haraj, tidak menjadikan kesulitan untuk kamu dalam urusan agama.
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita masih panjang. Saya rasa tidak bisa diselesaikan sekarang juga. Masih ada beberapa poin ya. Tapi yang pasti ini kaitannya banyakkan berbicara tentang kaidah fikih ya. Kaidah fikih yang asas yaitu yang 5 gitu ya. Sama tadi ada beberapa berbicara tentang hukum gitu. Silakan Abu sampai di sini saja, monggo. Ya, alhamdulillah. Wasyukurillah ya kita ucapkan kepada Kiai Syekh Zidni, alhamdulillah sudah menyampaikan beberapa materi kepada kita semua. Ini luar biasa ya, kita langsung dengan sumbernya yang menyampaikan juga. Ini memang ya sosok Kiai lah, insya Allah. Ini kajian pagi Jumat luar biasa lah. Nanti setelah Syekh Zidni ada juga Syekh Yani, ada Syekh Kamil. Alhamdulillah. Saya yakin nih dengan pengajian kita begini, insya Allah kedepannya akan bertambah nih audiennya nih, insya Allah. Apalagi Zoom TV LKK luar biasa nih dengan gawangnya Kandayaroh nih. Alhamdulillah. Kita sudah menyimak tadi ya, alhamdulillah ya Bapak Ibu sekalian. Saya juga ingin melihatnya ada rekan-rekan yang pada hadir. Ada Alif Farhan Ramadan, alhamdulillah hadir. Pak Dudi Badrudin ya. Mungkin ini dosen juga siapa? Mohon maaf. Anakku itu Dinda. Oh, alhamdulillah. Aku Dudi Badrudin, ada Ivanka, anak-anakku itu. Ada Ilham Partomo semuanya, ada Karmila Indi Rahmawati. Ini penyiar TV ini, Indi Rahmawati ya. Karmila kayaknya Bu Endah kayaknya. Indi Rahmawati siapa kan? Seperti penyiar TV One ya, yang ini. Alhamdulillah hadir juga nih. Ada Bu Isna ini juga, ini kawan saya ini. Iya betul. Ya, Bu Isna ini kawan dekat ini. Ada Pak Lutfi Febrika Nola ya. Ada Kano Jaya nih. Ini luar biasa ini, seribu senyum nih. Mohon hadir aja, tolong di cut itu orang. Ya Allah. Itu sedulur saya itu Dinda. Ada Kian Penanda Putra Perdana, ini siapa nih Kak? Alhamdulillah hadir semuanya. Oke, mungkin ini waktu sudah menunjukkan jam 6:25 ya. Kita teruskan nih Kandayaro. Bagaimana teruskan nih? Seselesainya. Oke, insya Allah yang memang ngajar ya langsung menyesuaikan. Yang memang tidak ngajar ya seperti kita ini bisa tetap standby lah dengan Ustaz ini. Banyak hal ya yang dapat kita dapatkan dari pembicaraan tadi dari Syekh kita. Mungkin saya langsung saja nih mungkin ada tambahan, ada pertanyaan atau ada sanggahan ya dari Masyayikh ya, dari Bapak Ibu. Pertanyaan, Saya bertanya Dinda. Oke, alhamdulillah. Silakan Ibu Dr. Mukhayaroh, koordinator KUM dan kajian, silakan untuk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat para sahabat semua, anak-anakku yang telah berpartisipasi pada pagi hari ini untuk ikut mensupport kegiatan kami, gitu ya. Baik, Syekh Zidni, tadi tertarik saya dengan at-tahrim lil ghairihi ya. Bisa nggak itu sama dengan, kalau saya melihat begini, dari penjelasannya itu hampir sama dengan saddud dzari'ah. Ya. Jadi sesuatu itu asal hukumnya boleh, tetapi bisa menjadi haram ketika berdampak negatif, kan begitu ya. Itu kalau yang saya pahami tadi itu kan nampaknya agak ke situ gitu, Syekh. Ya. Saya nggak tahu yang benar itu sadud apa sudud. Mohon nanti diluruskan. Terus terkait dengan ad-daruratu tubihul mahdurat. Saya masih ingat banget, ini ingatan lama saya, mohon diluruskan. Makanya saya rajin mengikuti kajian-kajian teks begini tuh supaya kemudian ingatan saya jadi, oh iya ternyata teksnya ini toh gitu ya. Saya masih ingat bahwa kita boleh memakan hal-hal yang diharamkan dalam kondisi darurat, tetapi kemudian biqadri ta'adzuriha, ya.
Saya pengen tahu, saya mohon dikasih petunjuk. Biqadri ta'adzuriha itu ada di usul fiqh atau di mana gitu ya, saya? Yang kalimat apa, Bunda Yara? Maaf, Bu Dokter. biqadri ta'adzuriha, sesuai dengan kebutuhannya, kan begitu ya? Itu saya masih ingat, itu terngiang-ngiang pelajaran dulu saya di pesantren, tapi saya lupa itu kalimat itu ada di mana gitu. Terus kemudian yang ketiga, ketika saya tadi mendengar penjelasan Syekh, kenapa Rasulullah nggak mau makan bawang gitu kan? Bahwa Rasulullah malu karena lisannya buat beristighfar, kemudian dia nggak mau kemudian berbau. Itu kan pesannya luar biasa dalam, Syekh. Dan itu banyak sekali di antara kita yang nggak ngerti pesan itu. Bahwa sesungguhnya Islam itu mengajarkan kita untuk bersih. Tidak hanya bersih batin, lahir juga harus bersih. Artinya orang Islam nggak boleh bau, kan begitu ya, dalam segala hal. Gitu. Kalau tidak bisa wangi, minimal nggak bau. Gitu kan. Bahkan saya kemudian pernah saya ingat ketika ngaji dengan Pak Mukhlis Hanafi, Syekh Zidni. Ketika orang mau sholat Jumat, kemudian badannya bau, berkeringat, maka dianjurkan untuk tidak ikut sholat Jumat. Mohon diluruskan kalau saya salah. Itu pendapat Imam Syafi'i kalau nggak salah ya. Mohon diluruskan. Artinya betapa penting bahwa di dalam Islam mengganggu saudara kita dengan bau badan kita aja nggak boleh. Mengganggu saudara kita dengan bau-bau yang ada di dalam diri kita nggak boleh. Apalagi dengan tangan kita, dengan lisan kita gitu ya. Baik, makasih Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mungkin langsung Syekh Zidni boleh di. Baik, terima kasih Bu Dokter Fayara, panutan saya ini. Semangatnya, spiritnya ini yang smartnya ini yang membuat yang muda-muda mestinya banyak meniru Bunda Yara ya. Oh, luar biasa nih. Luar biasa beliau ini. Terima kasih tambahannya Bu. Makin glowing beliau nih. Yang pertama tentang Saddud Dari'ah gitu ya. Saya lebih senang menyebutnya dengan Saddud Dari'ah atau Saddud Dari'ah. Jadi memang hampir mirip-mirip sih sebenarnya. Itulah sebenarnya kan istilah-istilah tersebut kayak haram, kayak mubah, haram tanzi, haram tanzi, makruh tanzi, haram neghairihi, haram dzati itu kan memang bukan cetakannya Nabi gitu ya. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi atau para sahabatnya itu kemudian kita bisa mendefinisikan apa yang dilakukan tersebut merupakan ranah wilayah ini. Seperti misalkan kenapa kemudian Saddud Dari'ah yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib itu kan memang Nabi Muhammad ketika menghukum orang yang melakukan mabuk gitu ya, hanya dipukul 40 kali cambukan sama Nabi Muhammad. Gitu. Ada yang mengatakan dipukulnya dengan handuk yang basah di mukanya. Gitu. Ada yang mengatakan supaya sadar 40 kali. Kemudian Abu Bakar pun sama 40 kali. Ketika zaman Umar kemudian dinaikkan menjadi 80 kali. Karena Umar beranggapan bahwa tingkat kemabukan itu pada saat itu lebih banyak. Akhirnya kemudian dinaikkan menjadi 80 kali. Kemudian, suara Dinda di-mute dulu, Dinda. Kenapa? Suara Dindaku itu di-mute dulu. Kedengeran kipasnya. Oh, kipasnya kedengeran. Mereknya Sanek ya? Apa Sanken? Kita lanjutkan. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan menghukum orang mabuk 80 kali itu tentu berbeda dengan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Karena prinsipnya ada sebuah perkataan bahwa taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal. Tentunya sebuah perubahan yang terjadi pada hukum itu akan sangat erat sekali dengan perubahan yang terjadi pada azminah wal amkinah wal ahwal, kondisi, zaman dan juga keadaan gitu ya. Nah, kemudian Utsman mengembalikan lagi kepada 40, tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Umar. Ketika di zaman Ali itu kembali lagi seperti apa yang dilakukan oleh Umar, tapi dengan argumen yang berbeda begitu. Alasan yang dilakukan oleh Ali itu adalah diantaranya Saddud Dari'ah itu, Saddud Dari'ah. Yang dilakukan oleh Ali adalah Saddud Dari'ah begitu. Kenapa? Karena ini ketika orang mabuk ya, ketika orang mabuk itu akan berpotensi dia menuduh perempuan baik-baik berzina.
Karenanya kemudian dipukul 80 kali, dalilnya itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Umar, hanya saja nilainya itu sama-sama 40. Mungkin agak sama-sama agak mirip-mirip karena dalam usul fiqh maupun kaidah fikih itu kan biasanya suka sama-sama. Tadi misalkan yang dekat dari ta'adzuriha itu ada di salah satu bagian kaidah fikih, kaidah qawaidul fiqhiyah begitu, yang termasuk dalam bagian daripada ad-darar yuzal itu. Kan ad-darar yuzal itu kan apa namanya? Tadi kan ada salah satunya ad-darurat tubihul mahdurat. Kemudian ada idza ta'arada mafsadatani ru'ya a'zamuhuma, kemudian diraran ketika bi akhaffiha. Akhaffiha artinya ada juga ketika dua mafsadat itu berkumpul dalam satu masalah, ya maka kita kemudian harus menghilangkan yang sekiranya mafsadatnya lebih kecil. Sama yang tadi yang Biaro bilang itu termasuk dalam bagian daripada ad-darar yuzal itu. Ad-darar yuzal itu artinya bahwa kita ketika darurat, dalam keadaan darurat tertentu itu ada ukurannya. Ya kayak tadi, orang makan babi itu ketika dalam keadaan darurat hanya untuk menahan hidup saja, tidak untuk sampai kenyang, kemudian tidak sampai dibungkus bawa pulang oleh buat rumah, nggak sampai begitu. Ya, nah ya nggak sampai segitu, apalagi misalkan sampai pakai tusuk gigi masuk ke gigi kan. Apalagi ngasih buat adindaku kan gitu, biar ngerasain gitu ya. Sampai begitu gitu ya. Itu Bunda Yara. Kemudian yang berikutnya yang bawah, terima kasih atas masukannya atau terima kasih atas tambahannya gitu ya. Itu Bunda Yara. Yang poin orang saya bertanya semua kok nggak ada yang nambahin. Oh, yang terlalu banyak soalnya Bunda Yara tadi. Yang mana? Yang terakhir bukan nambahin ya? Enggak. Ya, enggak, sedikit ulasan kali ya? Iya. Ya. Terima kasih Bunda Yara. Silakan Pak Abu. Ya, itu ya Kanda ya jawaban dari Syekh Zidni. Mau yang lain Ustaz Yani silakan tambahin. Ya, monggo Ustaz Yani. Izin masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa ini penjelasan pagi ini. Banyak yang kita nggak tahu, ternyata di sini kita tahu ya. Tambah dengan penjelasan yang secara kawaid fikihnya juga tadi. Saya ingin lebih ke teks hadis yang tadi ya. Mana haitukum anhu fajatanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kepada hikmah atau faedah hadis ini secara bahasa pernah saya baca tapi nggak tahu di mana ya. Mudah-mudahan ini bukan ngarang ya. Jadi mana haitukum anhu fajatanibuhu, apa yang aku larang maka tinggalkanlah, dan apa yang aku suruh maka lakukanlah. Ini salah satu bukti bahwa agama kita ini mudah, ya. Tidak ada paksaan. Kalau kita lihat dari teksnya, manahitukum anhu fajatanibuhu, apa yang aku larang maka jauhilah. Segala yang dilarang itu mutlak tidak boleh dilakukan. Apapun itu, stop. Kemudian wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, ya. Dan apa yang aku perintahkan maka lakukanlah semampu kamu, gitu ya. Jadi begitu tadi menyebutkan apa yang aku larang, maka jangan lakukan sama sekali, tidak boleh, sedikit nggak boleh gitu ya. Tapi kalau begitu perintah Allah itu lakukan jika kamu mampu, gitu ya. Jadi misalnya sholat qiyamul lail itu, sholat tahajud itu bagus, itu ada perintahnya. Tapi lakukan semampu kita. Gitu ya. Artinya tidak harus qiyamul lail, harus puasa Senin Kamis. Kalau kita mampu, ayo gitu. Tapi begitu berbicara tentang yang haram, sedikit pun kita tidak boleh lakukan. Begitu berbicara perintah juga tidak mutlak bahwa semua perintah harus kita lakukan, gitu ya. Kira-kira begitu ya. Jadi ada kemudahan di sini. Kemudian yang kedua, tadi teks yang awal itu mana haitukum anhu fajatanibuhu, apa yang aku larang maka hindarilah. Ini sekaligus menjadi bagi kita yang aswaja menjadi salah satu dalil
tentang misalnya seperti wirid Yasin ya, ngaji malam Jumat, terus tahlilan, terus amalia-amalia seperti ziarah kubur, yang mereka menganggap paham sebelah itu menganggap bahwa itu adalah amalan yang bukan ada dalam Islam begitu ya. Tidak ada perintahnya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga tidak ada perintahnya pada para sahabat dan seterusnya. Jadi bagi mereka ini adalah amalan yang bid'ah dan ini sesat. Mereka mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza dan seterusnya. Nah, tetapi bagi kita yang aswaja memilah seperti tadi malam kita misalnya nisfu Sya'ban, ada yang mau ngaji Yasin sebanyak 3 kali, kemudian berdoa bersama. Zaman Rasulullah tidak ada yang seperti itu, maka oleh sebagian mereka mengatakan bahwa ini adalah bid'ah dan ini sesat, bukan agama yang murni, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Tapi bagi kita yang aswaja, kita masih mengambil hadis-hadis pendukung karena memang di dalam larangan yang disebut memang tidak ada dilakukan oleh Nabi dan sahabat. Tapi perlu kita ketahui, tidak ada hadis yang melarang tentang ngaji malam Jumat, tahlil, dan seterusnya. Secara jelas tidak ada. Bahkan tidak ada. Nah, oleh karena itu, kita yang aswaja, ahli sunnah wal jamaah, mengambil hadis pendukung. Nah, ya. Seperti siapa yang baca Al-Quran di malam hari, kemudian besoknya akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang membaca Al-Quran satu ayatnya 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kita membaca alif lam mim saja sudah dapat 30 kebaikan. Inilah yang menjadi pendukung untuk salah satu pendukung kenapa kita selalu baca Yasin pada malam Jumat, kita baca tahlilan, dan seterusnya. Karena tidak ada dilarang oleh Nabi, dan ada hadis pendukung yang untuk kita lakukan. Kemudian kita melakukan hal itu. Tentang hari atau waktu yang mereka bilang, kalau memang itu hadisnya, kalau memang membaca Quran, membaca Yasin, kebaikannya, kenapa harus ditentukan waktunya? Nah, begitu kira-kira. Kenapa ditentukan di malam Jumat? Bagi kita yang kalau malam Jumat itu ya tempat kita berkumpul, karena kita merasa bahwa Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Jadi hari yang begitu Maghrib Kamis itu sudah masuk hari Jumat dalam hitungannya. Jadi kita menganggap bahwa hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam dan bagus untuk kita lakukan di situ. Bukan berarti menentukan. Tetap aja boleh kita di malam Senin, malam Selasa, dan seterusnya boleh dalam hal membaca Al-Quran. Begitu kira-kira Ustadz dalam penyampaian yang terbatas ini. Terima kasih. Terima kasih banyak masukannya Pak Tur. Waalaikumsalam. Izin Pak Ketua. Ya, Siapa itu yang ngomong? Anaknya Bu Yaro itu Lutfi Febrinka. Itu bukan. dipakai itu. Akunya dipakai Pak Yani jadi. Yang mana yang ngomong? Ini Mas Keprodi nih ngomong. Halo sini. Oh ya, Oke, izin nanya aja ini walaupun tadi disampaikan oleh Pak Zidni di antara asbab wurud ya kalau nggak salah ini kan karena kasratus soal ya. Ini tapi dibuka sesi tanya ini. Sebenarnya saya juga nggak berani juga untuk ikhtilafu ala ustadzihim ya. Kalau dulu ambiyaihim ustadzihim ini. Karena ini ustadz kita semuanya gitu. Oh. Tapi yang saya ingin tanyakan mungkin di redaksi hadis ini kan manahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu bihi mas atau mungkin terkait dengan taqdimun nahi alal amri Pak. Jadi kenapa di redaksi ini apakah ada hikmah tertentu ketika didahulukannya larangan daripada perintah? Ini kan nanti situ redaksinya menyebutkan larangannya dulu ya daripada perintahnya yaitu. Sementara kalau kita lihat di ayat Quran itu ada kan wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu, perintah dulu baru larangan ya. Apakah ini ada
hikmah-hikmah tertentu gitu ya atau enggak. Mungkin itu aja Ustaz Zidni. Makasih. Pak moderator mohon di ini nggak? Saya kurang Ya. dengar tadi pertanyaannya. Oh, apa ya? Saya bantu. Ya, Ya, silakan ya. Kenapa teks manahaitukum itu dahulukan, tidak amartukum bihi-nya didahulukan gitu? Ada hikmah tertentu nggak di situ, Ustaz? Begini, sama ketika dalam Al-Qur'an ya, dalam Al-Qur'an itu kenapa fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu ketika mengilhamkan manusia dengan fujur dan takwa. Tapi kenapa fujur lebih dulu daripada takwa? Iya. Kenapa kejahatan terlebih dahulu dibandingkan ketakwaan? Iya. Jawabannya mungkin sama. Kecenderungan manusia itu lebih senang melakukan kejahatan daripada kebaikan. Iya. Itu guru singkat saja. Oh iya. Kemudian Ustadz, menurut saya itu karena begitu kita meninggalkan yang mungkar itu, insya Allah sudah selamat, begitu kira-kira ya? Ya, betul. Ya. Itu, terima kasih. Tadi Kiai Muklisin ya yang nanya ya? Iya, Kipro. Oh, Ya. namanya Lutfi. Iya. Itu ini pertanyaan Rian. Tapi itu saya nggak berani nanya dia. Bohong. Mungkin kayak Sydney Ya. saya menambahkan dari apa tadi ya, sempat disinggung oleh Syekh Yani. Ini kan yang hadir tidak hanya kita dosen, juga ada mahasiswa ya. Mumpung nih kayak Sydney lagi megang kitab nih. Nah, tadi kan ada disinggung masalah nisfu Sya'ban. Itu kan di WA rame tuh yang mengatakan ada namanya apa itu puasa ya, puasa nisfu Sya'ban, ada sholat nisfu Sya'ban, kemudian ada sholat malam nisfu Sya'ban. Artinya semuanya bermuara ke nisfu Sya'ban. Mungkin itu perlu langsung nih, mumpung ada sesi ini didengarkan oleh mahasiswa kita, yang mana yang ada, mana yang tidak itu ya. Karena ini rame di WA itu, setiap ada masuk nisfu Sya'ban ya begitu. Ada yang melaksanakan puasa atau yang mengadakan sholat nisfu Sya'ban. Oke, mungkin itu saya ini. Baik. Mohon Soal nisfu Sya'ban ya, Tengku. Siap. Ini soal nisfu Sya'ban memang ada berbagai macam dalil ya, ada hadis dan banyak banget itu jumlahnya, dengan redaksi yang inti kajiannya adalah bahwa pada malam nisfu Sya'ban itu Allah ada yang menggunakan dengan bahasa yang zil, ada yang menggunakan bahasa yattali'u. Ada yang turun, ada yang yattali'u, itu artinya Allah di malam tersebut mengampuni dosa-dosanya manusia kecuali dua yang tidak diampuni, yaitu orang musyrik dan orang yang sering melakukan permusuhan, gitu ya. Nanti yang lain juga ada yang melakukan pembunuhan sama juga begitu. Di antara dalil-dalil yang ada, memang di antara dalil-dalil yang ada yang agaknya mendekati sahih, bahkan Ibnu Hibban itu menjadikan bahwa dalil tersebut, hadis tersebut itu masuk dalam kitabnya. Dan Ibnu Hibban ini orang yang ulama yang hidup di tahun 300-an karena wafat pada tahun 352 Hijriah. Kemudian ulama yang bermadhab Syafi'i, ya, Ibnu Hibban ahli hadis, sekalipun baru belajar hadis umur 30, tapi 20 tahun hidupnya setelah belajar itu hanya dihabiskan untuk belajar hanya 20 tahun belajar dengan ribuan guru dan bahkan banyak ribuan murid dan berbagai kota yang sudah pernah dijelajahi oleh Ibnu Hibban. Ibnu Hibban mengatakan bahwa hadis yang bahwa di malam kemuliaan bulan Sya'ban, malam pertengahan maksudnya, malam nisfu Sya'ban itu Allah mengampuni dosa, Allah turun ke dunia itu mengampuni dosa para manusia. Atha bin Yasar adalah seorang tabi'in yang hidup di masa tabi'in Madinah. Itu pendapatnya pernah dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali ini
ulama yang bermadhab Hambali gitu ya. Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama yang bermadhab Hambali ini mengatakan bahwa Atha bin Yasar ini adalah, orang mengatakan bahwa menurut Atha bin Yasar ada 2 malam yang mulia. Yang pertama adalah malam Lailatul Qadar dan yang kedua adalah malam nisfu Sya'ban. Karena menurut Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa merupakan budaya orang-orang salaf, orang-orang terdahulu yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kemudian hadisnya sahih bahwa Nabi Muhammad itu di antara bulan-bulan yang ada yang paling memperbanyak puasa itu justru puasa sunnah adalah puasa di bulan Sya'ban. Walaupun kadang pernah tidak melakukan juga. Itu hadisnya sahih. Kemudian kenapa Nabi Muhammad mengatakan bulan Sya'ban begitu mulia? Karena bulan Sya'ban ini banyak orang yang melupakan. Dia diapit dari bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Banyak orang yang melupakan bulan Sya'ban. Karenanya bahwa kemuliaan tersebut itu kira-kira apa yang dilakukan oleh orang muslim, maka akan berlipat pahalanya. Karena kita melakukan sesuatu di bulan yang mulia. Kita melakukan sesuatu kebaikan di malam Lailatul Qadar walaupun tidak tercantum di dalam teks, maka nilainya mulia, nilainya baik, kan begitu. Karenanya kemudian banyak orang-orang kemudian di malam nisfu Sya'ban ini banyak sekali melakukan zikir, atau ada yang baca Yasin 3 kali, ada yang terus-menerus dengan sholat begitu ya. Ada yang melakukan seperti itu. Yang tujuannya tentunya adalah berzikir dan melakukan sebuah kebaikan-kebaikan karena malam ini dianggap adalah malam yang mulia setelah malam Lailatul Qadar menurut tabi'in Atha bin Yasar. Dan kemudian Imam Syafi'i pernah berpendapat bahwa ada 5 tempat di mana seseorang itu ketika berdoa akan dikabulkan. Yang pertama adalah malam Jumat, yang kedua adalah malam Idul Fitri, yang ketiga adalah malam Idul Adha, yang keempat adalah malam awal Rajab, kemudian yang kelima adalah malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban semalam itu terjadi pada malam Jumat, jadi persis sekali begitu. Itu tentu ya sudah jam 7, agak buru-buru juga. Itu ya tentu ya. Gimana nih Kanda ya Roh? Dicukupkan? Silakan Syekh Yani. Silakan. Tanggung sampai jam 7 Syekh Yani, monggo kalau mau menambahkan. Oh, Ada juga Syekh Kamil no. Kanda ya Roh. Oh, monggo Mas Kamil. Saya nanti ada Syekh Kamil ya. Izin dulu, saya nanti izin ngantar anak sebentar ya. Nanti. Oke, siap. Ya. Ya, Syekh Zidni, ya masalah yang tadi itu pas sholat sunat nisfu Sya'ban ada nggak itu? Ya, ada pertanyaan nih. Hadis yang apa? Ya, sholat sunat nisfu Sya'ban ada nggak itu? Oh, sholat nisfu Sya'ban. Sholat sunat nisfu Sya'ban. Oh, sunnah. Kalau saya sih begini ya, pada dasarnya semua yang dilakukan oleh manusia, ya orang mau sholat apa saja itu diperbolehkan, yang penting bukan pada waktu yang diharamkan. Yang diharamkan sholat maksudnya. Begitu. Ya terlepas dari kemudian kan memang di Ihya ada ya guru ya, di Ihya ada ya Syekh Kamil ya. Ada nggak Syekh Kamil? Syekh Kamil. Syekh Kamil ada kan? Ada tadi beliau ada. Tadi ada. Rizan siapa nama tadi? Ya, itu betul anaknya. Mas Kamil itu nama anaknya. Mungkin lagi sibuk biasa kayak Syekh Yani, punya pasukan banyak. Udah lab juga kayaknya. Udah iya. Iya. Itu kan yang sholat 100 kali begitu ya. Jadi kalau itu memang dalil secara ininya seperti itu, cuma terlepas dari kemudian memperdebatkan persoalan kesohihan dan tidaknya, tapi yang pasti bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang mulia, yang kemudian orang ketika melakukan sebuah kebaikan, apapun kebaikan itu, mau sholat, mau kemudian kita bersedekah gitu kan, atau kemudian kita berzikir seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf dahulu, zaman-zaman tabi'in itu banyak sekali melakukan itu. Ada dan juga seorang ulama tabi'in itu melakukan itu juga, melakukan zikir, ada sholatnya juga begitu ya. Begitu. Jadi kalau ditanya secara teks ininya ya memang saya pernah lihat ada di Ihya kalau nggak salah itu ya, Imam Ghazali pernah mengatakan demikian. Hanya saja diperdebatkan tentang kesahihannya, tapi ya kembali lagi bahwa
Kan malam nisfu Sya'ban itu malam yang mulia, sehingga orang melakukan kebaikan apapun tersebut itu tentu akan mendapatkan nilai yang maksimal begitu. Kalau saya sih kembalinya sih ke sana, terlepas memperdebatkan persoalan itu Berkaitan dengan fadhailul amal kali. Iya. Saya tidak memperdebatkan persoalan itu, tapi orang melakukan perbuatan apapun di malam nisfu Sya'ban nilainya lebih, dan itu hadisnya sahih. Bahkan Syekh Albani pun mengatakan bahwa itu hadisnya sahih. Yang orang kalau pengikutnya itu nolak, tapi Syekh Albani sendiri mengatakan kemuliaan malam nisfu Sya'ban itu ada Allah yang mengampuni dosa manusia. Begitu. Mungkin sholat sunnahnya mutlak kali ya, Syekh? Iya. Jadi niat sholatnya sholat sunnah mutlak, Dinda, bukan sholat sunnah nisfu Sya'ban. Niat kalau di kawan-kawan sih menyebutkan secara spesifik, Bu Nayar. Begitu. Iya, niat sholat sunnah Sya'ban. Oke, baik. Ya tanpa kita menyebutkan juga jadi sholat sunnah nisfu Sya'ban juga kan. Kalau dilakukan di malam bulan nisfu Sya'ban, kita nggak nyebut juga udah ada niat begitu. Oke, selisu. Sudah? Sip, oke, matur nuwun. Tangan tutup, Tengku. Ya, terima kasih. Goreng nasi ini. Alhamdulillah nih kita ucapkan kepada Syekh Sidney ya. Jazakumullah ahsanul jaza kepada rekan-rekan, para dosen, para mahasiswa, dan teman-teman yang hadir pada kesempatan pagi hari ini lewat media Zoom TV LKK. Insyaallah kita bisa bertemu kembali pada waktu yang sama Jumat ya, frekuensi yang sama insyaallah. Mungkin sebelum kita mengakhiri ada baiknya Syekh Sidney untuk berdoa ya, membacakan doa dahulu pada kita semua. Saya ini mohon izin pimpin doa. Ya. Silakan Syekh Sidney. Saya nih ya. Monggo saya nih. Oh, kok? Ya, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna jam'an marhuma wa tafarraqana min hada tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati Muhammadin ajma'in. Wadakhalal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian kajian kita pada pagi ini. Mohon maaf bila dalam penyampaian tadi ada kesalahan, karena yang salah itu dari saya sendiri, dari Allah. Kita ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Demikian dari saya selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.